Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regno Brando. Saya dari SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Budi telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa membuat video singkat setelah Bapak memberi materi di kelas kami, yaitu kelas 10B. First impression saya terhadap Bapak Budi adalah sangat baik dan asik, karena Bapak Budi dapat mencairkan suasana kelas dan juga Bapak Budi bisa menarik perhatian siswa kelas sehingga tidak menimbulkan rasa ngantuk dan bosan. Penyampaian materi yang Bapak sampaikan di kelas kami secara umum yaitu peraturan di lingkungan sekolah serta di lingkungan masyarakat, seperti penggunaan SIM di umur 17 atau 18 tahun yang dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan ya, dan kedua tinggi perilaku buruk, berbohong dan mencontek. Orang yang melakukan ini biasanya disertai dengan rasa was-was dan juga cemas. Dampak akhir dari perilaku ini biasanya berupa penyesalan dan sanksi sosial, berupa dijauhi oleh orang-orang ataupun tidak dapat dipercaya lagi oleh orang lain. Yang ketiga adalah penggunaan narkoba. Narkoba ini dapat menimbulkan kerusakan sel-sel di otak dan juga dapat mengubah perilaku kita menjadi buruk. Dari penyampaian Bapak di kelas kami, saya dapat simpulkan saya bisa menjadi seorang diri atau bijak menurut tindakan yang baik. Semoga saja kita semua dapat melakukan hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Zahratul Wahidah dari kelas 10B dan asal sekolah saya dari SMP Negeri 6 Purwokerto. Pertemuan kemarin dengan Pak Hudi sangatlah menyenangkan dan mudah dipahami, dan sejauh ini sosialisasi BK bersama Pak Hudi menjadi sosialisasi favorit saya di MPLS sekarang ini. Materi yang dijelaskan oleh Pak Hudi sangat mudah dipahami dan Pak Hudi menjelaskan dengan santai. Karena itu saya sebagai peserta didik baru di SMA Negeri 2 Purwokerto merasa lebih enjoy dan tidak canggung. Saya banyak belajar dari materi kemarin dan lebih mengenal lebih dalam SMA Negeri 2 Purwokerto. Terima kasih kepada Pak Hudi karena telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat, dan Pak Hudi mau berkenalan dengan kami semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Faisal Arif dari kelas 10B Hawarismi SMA Negeri 2 Purwokerto. Asal sekolah saya adalah dari SMP Negeri 5 Cilacap. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan first impressions dan inti pertemuan kelas 10B dengan Bapak Yohanes Bambang Hudiono selaku guru BK SMA Negeri 2 Purwokerto. First impression saya dengan Bapak Hudi adalah ia pribadi yang baik, pribadi yang care terhadap sesama dan suatu permasalahan. Dan Pak Hudi bagi saya orang yang cenderung suka melakukan pendekatan-pendekatan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan secara keseluruhan, Pak Hudi mempunyai pribadi yang sangat baik dan sangat care. Beliau menyampaikan bahwasanya kita harus mengerti bahwa semua yang kita lakukan dan semua yang kita usahakan adalah demi kebaikan kita sendiri di masa depan. Dan alangkah baiknya jika kita lakukan dengan kesadaran yang penuh dan rasa ikhlas, supaya diri kita merasakan kesadaran, bukan karena paksaan. Apa sih kebaikan-kebaikan itu? Kebaikan-kebaikan itu antara lain adalah menaati peraturan sekolah yang berlaku, bersikap santun dan sopan dimanapun kita berada, berpakaian yang rapih dan beratribut sekolah yang lengkap, termasuk dalam tatanan rambut,
Karena apa? Karena itu semua memberikan dampak positif juga bagi kita sendiri. Orang-orang akan lebih enak dalam memandang kita, dan orang-orang akan merasa nyaman dan menilai kita sebagai anak yang disiplin. Kemudian, Pak Guru juga berpesan supaya menjauhi narkoba, karena itu sangat merusak masa depan kita dan diri kita pribadi. Karena di dalam narkoba itu terdapat zat yang berbahaya bagi seluruh fungsi organ-organ tubuh dan perkembangannya. Dan yang terakhir, beliau berpesan supaya tidak berangkat ke sekolah menggunakan kendaraan bermotor sebelum kita mempunyai SIM. Karena itu sangat berbahaya bagi diri kita sendiri yang masih labil dalam mengendalikan emosi dan belum cukup terampil dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Saya kira sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya mohon izin Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Evrilia Kirana Nugraharani. Saya dari kelas 10-2 atau 10B Hawarismi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan first impression atau berarti juga kesan terhadap Bapak, dan juga nantinya ada pesan untuk Bapak. Yang pertama yaitu kesan saya terhadap Bapak saat pertama kali mendapat kesempatan untuk berdiskusi bersama dan juga saling berpendapat bersama, yaitu saya merasa sangat terkesan dan juga saya merasa bahwa Bapak adalah sosok yang sangat ramah. Selain itu juga pada saat Bapak menyampaikan peraturan-peraturan umum yang ada di SMA Negeri 2 Purwokerto, Bapak sampaikan dengan sangat santai, namun juga sangat mudah diterima oleh kita semua warga kelas 10B Hawarismi, dan juga termasuk saya yang sangat mudah untuk menyerap dan memahami apa yang disampaikan oleh Bapak. Sehingga kami semua kelas 10B Hawarismi dan juga saya merasa sangat nyaman untuk berdiskusi dan juga saling berpendapat satu sama lain. Selain kesan, ada juga pesan untuk Bapak, yaitu teruslah menjadi orang yang ramah, yakni Pak, bagi kita semua warga SMA Negeri 2 Purwokerto, demi pengamalan visi dan misi SMA Negeri 2 Purwokerto, yaitu menjadi sekolah yang unggul atau sekolah unggulan. Karena untuk mencapai keunggulan tersebut, salah satu kuncinya dari sekian banyaknya kunci adalah bersikap ramah bagi sekitar. Terima kasih. Apabila ada salah kata atau perilaku saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Saputra. Saya dari kelas 10B Hawarismi. Sebelumnya, saya berasal dari SMP Negeri 1 Sukarajaya. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit kesan saya ketika bertemu dengan beliau, Bapak Yohanes Bambang Budiono, SPSI. Kesan pertama yang saya dapatkan yaitu beliau orangnya ramah, setia, berbicaranya halus, dan dilihat penuh kesabaran. Yang kedua, beliau orangnya sangat ramah pada siapapun. Yang ketiga, beliau suka membantu. Mengapa saya bisa bilang demikian? Karena waktu pendaftaran beliau suka membantu dengan sesama calon peserta didik baru yang sedang mengalami kesulitan. Salah satunya seperti saya sendiri. Baik, di samping dari saya menyampaikan pesan saya ketika bertemu dengan beliau, di sini saya juga akan menyampaikan resume materi yang telah saya rangkum ketika beliau membawakan materi berupa peraturan-peraturan sekolah yang harus ditaati oleh siswa maupun siswi. Di antaranya merupakan kebiasaan buruk yang harus dihindari oleh seorang siswa. Di antaranya, yang pertama, bangun kesiangan. Yang kedua, berpakaian tidak rapi. Yang ketiga, bertutur kata dan bertindak kurang sopan. Yang keempat,
mengendarai maupun membawa kendaraan pribadi belum semestinya, yaitu ketika belum memiliki SIM atau bisa dikatakan masih di bawah 17 tahun. Nah, untuk yang kelima, bagi siswa maupun siswi atau pelajar dilarang keras mengonsumsi narkoba dan sejenisnya. Untuk yang keenam maupun yang terakhir yang dapat saya rangkum pada hari itu merupakan kebiasaan membuang sampah di sembarang tempat. Karena dengan kita membuang sampah di sembarang tempat akan merusak lingkungan sekitar dan akan menimbulkan bau yang tidak sedap, pemandangan yang tidak enak dilihat, dan akan menimbulkan wabah-wabah penyakit yang baru. Dan oleh sebab itu, maka kita sebagai pelajar sudah semestinya harus mematuhi setiap aturan norma yang berlaku baik di lingkungan sekolah, masyarakat, keluarga, maupun dalam lingkup berbangsa dan bernegara. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashifa Zakiatunisa. Asal sekolah saya adalah SMP Negeri 1 Bumiayu. First impression bertemu Pak Hudi hari ini adalah Pak Hudi orangnya yang sangat asik dan metode pembelajarannya yang sangat memudahkan siswa untuk memahami materi yang dijelaskan. Dengan melalui sesi tanya jawab secara spontan, itu memudahkan siswa bisa langsung memahami materi yang dijelaskan. Dan kesimpulan yang Pak Hudi sampaikan hari ini tentang peraturan-peraturan yang ada di SMA 2 Purwokerto. Ya, contohnya adalah larangan mencontek, karena mencontek itu sama dengan mencuri. Bedanya hanya barang yang dicuri. Yang kedua ada larangan menggunakan narkoba, karena penggunaan narkoba bisa merusak masa depan kita. Dan yang ketiga, pentingnya penggunaan SIM, karena untuk membuat SIM kita harus melalui serangkaian proses, serangkaian ujian, sehingga dengan adanya SIM membuktikan bahwa kita sudah siap untuk pergi di jalan raya dengan selamat, dan itu bisa mengurangi kecelakaan di jalan raya. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pradita Putri dari kelas 10B. Saya akan menyampaikan first impression saya. Pertama kali pertemuan dengan Pak Budi membahas materi tentang tata tertib. Jadi saya merasa senang, bahagia karena bisa belajar dengan beliau. Saya bisa mendapatkan pelajaran yang banyak, dan pelajaran beliau itu sangat seru, asik, tidak boring. Mungkin saya bisa menyampaikan sedikit kesimpulan pada saat beliau menjelaskan materi yang bisa saya ambil, yaitu kita sudah dewasa, kita seharusnya bisa memiliki kesadaran diri untuk menaati tata tertib sekolah. Seperti halnya tidak membawa motor saat belum memiliki SIM, tidak memakai narkoba, tidak merokok, tidak datang terlambat saat sekolah, memakai seragam taat pada jadwalnya, memakai atribut lengkap, dan tidak mencontek. Mencontek sama seperti halnya dengan mencopet, hanya saja berbeda nama. Sama-sama mengambil milik orang lain yang seharusnya bukan milik kita. Lalu, kejujuran adalah hal yang paling penting untuk melakukan segala apapun. Berbohong itu tidak baik. Berbohong justru lebih sulit daripada jujur, karena kita harus mencari jawaban lain yang padahal kita belum tahu jawabannya apa. Sedangkan kejujuran kita seharusnya sudah tahu apa yang terjadi, jadi kita akan lebih mudah menjawabnya. Lalu untuk pemakaian atribut, first impression orang yang melihat
anak sekolah memakai atribut lengkap itu baik, seperti wow, itu anak memakai atribut yang lengkap, ini anak baik, ini anak yang menaati peraturan. Tidak berbeda hal jika ada orang yang melihat anak sekolah tidak memakai atribut lengkap, kayak seperti first impressionnya mereka bakalan kayak ini anak nggak memiliki atribut yang lengkap, tidak memakai atribut yang lengkap, kayak dilihatnya seperti anak yang kurang baik, jadi kurang baik juga dipandangnya. Terus mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf jika public speaking saya kurang baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Yohanes Bambang Budiono, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Deni Apriliani dari SMP Negeri 1 Patigereja, kelas 10B yang bernama Kawarismi. Di sini saya akan menyampaikan pesan-pesan dan penyimpulan dari materi peraturan sekolah. Pesan saya senang, berterima kasih sekali dan bersyukur telah bertemu dengan Bapak yang telah memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat jelas dan mudah dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Dan kesan saya, Bapak tetap semangat dan tetap menjadi guru yang ramah dalam memberikan bimbingan dan informasi kepada siswa-siswinya. Penyimpulan dari materi yang berhubungan dengan peraturan sekolah, yaitu peraturan dimanapun berada, itu sudah menjadi kewajiban kita, apalagi peraturan sekolah. Peraturan sekolah itu sudah menjadi kesadaran bagi siswa dan siswi dan mindset yang berkembang dari siswa-siswi tersebut. Peraturan sekolah misalnya ada atribut lengkap, mengolah sampah dengan baik, adanya larangan narkoba, tidak menggunakan kendaraan jika belum mempunyai SIM, dan berbahasa dan berbicara yang sopan. Jika kita menaati peraturan, maka kita akan menjadi insan yang positif, terjauh dari larangan-larangan ataupun hal-hal buruk, jadi insan yang bertanggung jawab, disiplin, dan menaati hukum, sehingga kehidupan tersebut akan berjalan dengan baik dan memiliki kualitas hidup yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Amalia Rahmadani dari SMP Negeri 1 Patigereja. First impression pertemuan hari ini dengan Bapak Hudi adalah beliau sangat ramah, sangat murah senyum, dan sangat amat seru dalam menyampaikan materi tentang peraturan-peraturan sekolah, karena beliau tidak hanya membacakan satu persatu peraturan sekolah, tetapi beliau menanyakan pendapat kami tentang mengapa sih kita harus menaati peraturan tersebut, sehingga kami pun terpancing untuk menjawabnya dan membuat suasana kelas tidak membosankan. Hal itu membuat saya pribadi lebih berani untuk menyampaikan pendapat saya juga. Dan untuk kesimpulan dari pertemuan hari ini adalah pertama, mindset dan meningkatkan kesadaran diri untuk mengetahui alasan mengapa kita harus melakukan peraturan sekolah itu sangat penting agar kita tahu kenapa sih kita harus melakukan hal tersebut, apa sih manfaatnya. Dan kedua, seperti apa kata pepatah, di mana bumi dibijak, di situ langit dijunjung, yang berarti dimanapun kita berada, kita harus mematuhi peraturan yang ada sebagai bentuk menghormati dan menghargai. Yang ketiga, kita harus mematuhi dan menaati aturan, karena hal itu merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai peserta didik. Terima kasih Bapak Hudi atas ilmu atau materi tentang peraturan sekolah yang telah Bapak kasih ke kita. Sekian, mohon maaf apabila ada tutur kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Bapak Yohanes Bambang Budiono SPSI selaku guru pengampu mata pelajaran BK atau bimbingan konseling di SMA Negeri 2 Purwokerto. Saya di sini akan menyebutkan pesan pertama saya atau first impression saya pada Bapak saat pematerian kemarin di PLS hari pertama, dan menyimpulkan mengenai materi yang sudah Bapak sampaikan kemarin mengenai tata tertib. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kania Madina Tulisneni
biasa dipanggil dengan Tania. Asal sekolah saya yaitu dari SMP Negeri 1 Purwokerto. Baik, saat ini saya akan menyebutkan first impression saya kepada Bapak saat pematerian kemarin. Menurut saya, Bapak orangnya asik, seru, humble, murah senyum, kemudian saat menjelaskan materi pun tidak berbelit-belit sehingga materi yang Bapak jelaskan kemarin mudah dipahami dan masuk ke otak saya dengan mudah. Kemudian kesimpulan saya mengenai materi tentang tata tertib kemarin yaitu tata tertib adalah suatu aturan yang dibuat untuk ditaati oleh semua orang, di mana konteksnya sekarang adalah tata tertib sekolah, jadi sasarannya adalah seluruh siswa. Contoh atau jenis dari tata tertib ada banyak sekali. Di sini saya akan menyebutkan satu contohnya, yaitu dilarangnya siswa atau anak yang masih di bawah umur atau belum memiliki SIM untuk berkendara di jalan raya. Mengapa demikian? Karena setiap pengendara wajib atau harus memiliki lisensi atau izin yang resmi dari badan yang resmi seperti kepolisian untuk membuktikan bahwa pengendara tersebut dapat berkendara dengan baik dan tidak membahayakan orang lain maupun diri sendiri. Karena akan sangat berbahaya jika saya atau anak atau siswa yang masih di bawah umur dan belum memiliki SIM untuk berkendara di jalan raya, karena akan menimbulkan kecelakaan yang akan merugikan keselamatan diri sendiri maupun keselamatan orang lain. Maka dari itu, perlunya kesadaran dari diri kita sendiri untuk menaati tata tertib yang ada. Karena jika kita melanggar tata tertib yang ada, contohnya kita berkendara secara ugal-ugalan di jalan raya, tidak hanya nama kita sendiri yang akan tercoreng atau dipandang buruk oleh masyarakat, melainkan nama orang tua dan nama sekolah pun akan menjadi jelek atau dipandang buruk oleh masyarakat karena kesalahan yang kita berbuat. Begitu pentingnya tata tertib dan begitu pentingnya pula kita untuk menaati tata tertib yang ada, karena tata tertib dibuat untuk dipatuhi dan akan mencerminkan sifat diri kita sendiri, karena patuh akan tata tertib mencerminkan bahwa kita memiliki kedisiplinan, dan tata tertib merupakan suatu tanggung jawab yang kita miliki sebagai siswa jika kita sudah resmi menjadi siswa dari sekolah tersebut. Seperti SMA Negeri 2 Purwokerto, kita sudah harus bertanggung jawab untuk melaksanakan atau menaati aturan atau tata tertib yang ada. Saya sangat berharap dan sangat berusaha semaksimal mungkin untuk selalu menaati aturan yang ada, baik itu di sekolah maupun di masyarakat. Begitu, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Bapak Yohanes Bambang Budiono. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Naura Zerliana Satria dari kelas 10B. Di video kali ini saya akan menyampaikan first impression saya saat pertemuan pertama hari ini dengan Bapak Hudi. Oke, jadi first impression saya saat melihat dan bertemu Pak Hudi adalah tentunya saya sangat senang karena Pak Hudi seseorang yang mempunyai aura sangat positif. Ketika Pak Hudi mengajak saya dan juga teman-teman saya yang ada di 10B mengobrol banyak hal, itu terasa sangat menyenangkan. Lalu saya senang saat Pak Hudi bercerita, itu sangat menarik, bercerita dengan kalimat singkat atau penjelasan-penjelasan yang singkat tetapi sangat mudah untuk saya pahami. Lalu karena Pak Hudi, saya banyak mendapatkan ilmu penting yang bermanfaat bagi kehidupan saya maupun teman-teman saya. Mungkin segitu dulu dari saya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Hudi sudah memberi saya banyak ilmu dan motivasi-motivasi yang berguna bagi kehidupan saya. Sekian dari saya, maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Hudi, selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rudina Nurina Rusmari, saya dari kelas 10B Hawarismi, dan angka SMP saya adalah SMP Islam Al-Azhar 15 Cilacap. Izinkan saya untuk menyampaikan first impression saya terhadap Pak Hudi. Yang pertama kali saya rasakan ketika bertemu Pak Hudi adalah Bapak merupakan seorang yang sangat ramah dan Bapak dapat mengobrol santai bersama kami sehingga kami merasakan tenang ketika berkomunikasi dengan guru BK. Lalu saya ingin menyimpulkan materi-materi yang telah kita bahas pada pertemuan Senin 17 Juli 2023,
Yang pertama, kita membahas materi tentang peraturan sekolah. Saya ucapkan terima kasih banyak terhadap Pak Budi karena telah merubah mindset saya untuk melakukan semua peraturan sekolah bukan karena takut dimarahin guru, tetapi untuk masa depan saya. Yang kedua, kita membahas materi tentang penggunaan narkoba, di mana saya menyimpulkan bahwa narkoba memiliki dua sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Sisi negatifnya adalah ketika kita menyalahgunakan narkoba untuk senang-senang atau mengalihkan pikiran stres kita sehingga dapat merusak saraf yang ada di otak kita. Lalu sisi positifnya adalah narkoba golongan 2 dan golongan 3 dapat membantu dalam ilmu kesehatan sebagai obat, dan tentu saja sudah memiliki resep dan takaran yang pas menurut ahlinya, yaitu dokter. Lalu materi ketiga adalah tentang kejujuran dan kebohongan, yang saya rasa benar-benar kita berbohong dengan orang lain, kita tidak dapat membohongi psikotes, karena psikotes adalah psikotes untuk mengetahui jati diri kita atau potret diri kita sendiri, yang dimana ketika kita berbohong kepada psikotes, maka kita akan berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Terima kasih atas kesempatannya dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Jasmine Putri Pangeran. Saya belajar dari kelas 10B atau Khawarizmi. Asal sekolah saya yaitu dari SMP Negeri 1 Sukaraja. Jadi, pesan pertama yang saya ingin bagikan kepada Pak Budi, yaitu Pak Budi merupakan orang yang ramah, orang yang murah senyum, dan saya melihat bahwa Pak Budi itu tahu betul dengan potensi yang dimiliki oleh saya dan juga teman-temannya lainnya. Serta Pak Budi memiliki semangat yang besar dan juga dukungan yang besar kepada saya dan juga teman-temannya lainnya untuk dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan juga seperti mengartikan kepada kami bahwa saya yakin kamu tuh bisa, saya yakin kamu tuh bisa menjadi pribadi yang akan maju suatu saat nanti. Kamu akan menjadi pribadi yang menjadi lebih baik dari yang sekarang ini. Saya yakin bahwa kalian semua akan menjadi siswa-siswi yang sukses pada suatu saat nanti, pada di masa depan nanti lebih tepatnya. Lalu untuk kesimpulannya, yaitu saya sadar bahwa peraturan itu ada yang dibuat untuk menjaga atau melindungi hak dan kewajiban orang lain, dan juga ada peraturan yang dibuat untuk membentuk karakter pada diri sendiri, seperti kebiasaan baik yang melekat kepada diri sendiri. Contoh peraturan yang dibuat untuk melindungi diri sendiri atau hak dan kewajiban diri sendiri maupun orang lain, contohnya yaitu kita berkendara ketika kita sudah memiliki SIM. Itu salah satu contohnya, karena orang lain juga memiliki hak untuk berkendara secara aman, dan kita sebagai orang yang memiliki SIM itu pasti akan pasti sudah diberi kepercayaan bahwa kita mampu untuk mengendarai kendaraan secara aman. Lalu yang kedua yaitu peraturan yang dibuat untuk membentuk karakter yang baik pada diri sendiri. Contohnya memakai atribut itu melatih kedisiplinan diri dan juga memberikan impression yang baik terhadap diri sendiri. Lalu juga contohnya berangkat sebelum pukul 6:30. Nah, itu untuk melatih kesiapan diri dan juga melatih kedisiplinan diri, sehingga hal tersebut akan melekat pada diri kita dan juga akan terbawa positif ke depannya, sehingga masa depan menjadi cerah. Karena di zaman sekarang ini orang yang menaati aturan ini terkadang memiliki mindset yang bahwa aku mengikuti aturan ini supaya aku tidak terkena hukuman. Sebenarnya itu tidak salah sih, memang tidak salah, tetapi akan lebih baik jika saya mengikuti aturan karena saya tahu saya akan membutuhkannya suatu saat nanti, dan saya tahu peraturan tersebut dibuat untuk diri sendiri, untuk maju ke depannya, untuk memiliki masa depan yang gemilang dan juga cerah. Sekian dari saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Budi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.